proporsional untuk meliput hal-hal yang memang fakta hukumnya ada seperti itu. Kalau lega belum, saya masih di fase, kalau waktu itu fasenya masih fase survive ya. Kemudian ada fase shock, ada fase kayak menyalahkan diri sendiri. Kalau sekarang di fase yang menumbuhkan kepercayaan diri lagi bahwa ya ini harus aku lewatin. Jadi besok insya Allah kita terapi ya. Iya, alhamdulillah ini terapi yang keberapa ya? 5. Iya, kelima. Alhamdulillah 1 bulan. Betul. Jauh, alhamdulillah ya. Pertama aku kan nggak bisa makan, nggak bisa appetite ya, terus nggak bisa tidur yang deep sleep. Tapi sekarang kalau makan udah mulai ada keinginan hari ini mau makan apa gitu. Tapi kalau disuruh ngomong tentang sesuatu hal itu pasti akan cepat nangis kan. Betul. Kalau ada sesuatu yang ya betul. Jadi trigger, jadi pemicu. Jadi kayak tadi ngeliat anak-anak kecil yang selalu mengiringi aku. Waktu itu kan kakak-kakaknya, karena 10 tahun yang lalu itu mereka belum lahir gitu. Jadi terus ngeliat mereka lagi aku kayak deja vu, karena waktu itu kan aku tahun 2013 tuh ingat banget Januari itu masih sendirian, baru bisa, kemudian sendirian, anak-anak sempat jauh waktu itu, suffer banget, dan mereka lah nih, aku ingat banget aku datang kalau ada bed sampai akhirnya mereka yang datang apa, Masya Allah, sampai akhirnya detik ini, tapi dengan peristiwa yang berbeda. Jadi aku insya Allah aku yakin doa mereka, doa keluarga terdekat, doa sahabat yang hadir hari ini, mudah-mudahan ke depannya itu mendapatkan kebahagiaan. Saya korban KDRT, begitupun Roro dan juga siapapun di luar sana, teman-teman perempuan, konsekuensi memang banyak. Kalau kita berani speak up itu banyak. Makanya awal yang harus kita persiapkan adalah mental. Karena namanya victim, namanya fitnah, namanya berbagai macam itu pasti adalah urutannya. Dan insya Allah tanggal 14 Februari saya minta teman-teman wartawan kita ada waktu, kita sama-sama ke Komnas Perempuan. Saya mohon doa dan juga supportnya teman-teman untuk sama-sama kita menginformasikan bahwa KDRT itu bukan aib. KDRT itu adalah pidana. Artinya kalau kita sudah berani speak up, ya konsekuensinya kita harus kuat mental. Meskipun saya juga sering nangis kayak tadi, semata-mata sebetulnya saya masih manusia biasa. Nggak mungkin lah ada orang yang ingin menikah kemudian gagal dan kemudian ceritanya sampai seperti saya, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau itu pun terjadi, ya itu sudah satu konsekuensi. Makanya saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Kebetulan Feral kan bisa hadir ya, karena ada acara di Amerika, tapi sudah mensupport. Antara juga datang, dia selalu ada di saat saya bilang, ya meskipun sibuk ya deh, sibuk cari uang, sibuk macam-macam ya. Tapi Atala selalu ada, ya itu sih yang menguatkan saya. Dan Atala sama Vero tuh nggak pernah menyalahkan mamanya dengan apa yang sudah terjadi, dan dia dewasa, dia tidak emosional. Saya selalu lihat ya bagaimana tata cara Atala dan Vero bicara di depan kalian, dia tidak terpancing, fokus kepada ibunya, luar biasa ya. Itu yang membuat saya jadi kadang kalau saya drop, saya melihat anak-anak saya aja gitu. Karena nggak mungkin saya dikasih Allah anugerah ini, istilah ini kalau saya nggak mampu. Tapi kadang kalau saya drop, ya itu manusiawi ya, karena saya sebetulnya belum sembuh secara. Iya, yang pasti buat Vero, Atala, Mania, tentunya saya hidup di dunia ini kan yang saya tinggalkan legacy adalah bagaimana mereka bangga lah sama hidupnya, sama orang-orang. Jadi kalau apa yang saya lakukan itu kemudian menginspirasi Vero masuk ke dunia politik, salah satu agendanya adalah ingin menyuarakan anti KDRT, khususnya di kalangan anak muda, karena dia juga anak muda, milenial. Ya saya bangga, artinya semua isu itu penting
dan saya juga tahu banget Carol punya TPO. Mudah-mudahan Atala juga nanti bisa ngikutin Samian. Ya kita kan nggak tahu ya, kita hidup sampai umur berapa. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, apapun yang terjadi sama mama, pemberitaan yang bagus kita syukuri. Kalau pemberitaan lagi jelek, ya kita harus kuat. Meskipun kadang seperti yang Roro lihat, kalau saya udah ngerasa sedih banget, saya telepon dia malam-malam. Kok bisa ya ada orang kayak gitu misalnya, tapi itu terjadi sama hidup saya. Jadi ya saya manusia biasa, kadang kalau saya nggak kuat ya saya harus ngomong sama psikolog ya, sesi curhat ya, sesi curhat sampai nangis sampai kayak, tapi habis itu lega. Tapi habis itu pasti paling penting curhat sama Allah. Betul. Itu yang paling penting ya. Alhamdulillah sebulan ini kalau orang melihat secara fisik mungkin saya sudah alhamdulillah membaik, tapi kalau secara mental biasanya justru minta teman-teman wartawan untuk membantu saya. Kita masuk lanjutan ke depan. Saya masih ke Komnas Perempuan, saya masih menghadiri peradilannya, baik itu dimanapun ya. Biar insya Allah saya sebagai korban KDRT nggak boleh drop. Saya tetap menyuarakan hal yang merupakan kebenaran. Ya mohon teman-teman wartawan juga proporsional untuk meliput hal-hal yang memang fakta hukumnya ada seperti itu. Sekarang di titik terus memacu diri untuk bersyukur. Jadi healing sendiri ya. Kadang kalau sedih, ngomong sendiri. Pernah saya juga kalau lagi sedih terus lagi semua pada sibuk gitu, udah ngomongnya sendiri, udah bisa, nggak ada apa-apa gitu. Dan alhamdulillah healing itu juga boleh ya, boleh kayak ngomong gitu, nggak ada apa-apa gitu ya. Ya yang jelas saya belum bisa beraktivitas untuk cari uang ya, belum. Saya harus fokus dengan kasusnya, mudah-mudahan lancar. Tapi saya memang alhamdulillah jadi banyak sholat sunnah sih. Kemudian saya udah bilang sama Roro, insya Allah kita ikut pengajian. Dan kalau yang lain-lainnya saya memang belum bisa